Halo cuy, apa kabar? Kenapa disebut duri kepa? Ini ada alasannya. Dari hari pada tanggal 3 Juli 2015, jakartakita.com, di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat terdapat wilayah dengan nama Duri Kepa. Mengenai asal usul nama Duri Kepa, Zainuddin HM menjelaskan dalam bukunya berjudul 212 Asal Usul Jakarta Tempo Dulu yang diterbitkan Ufuk Press pada 2012. Dalam buku tersebut diungkapkan bahwa asal usul nama Duri Kepa berasal dari jenis pepohonan yang tumbuh pada saat itu. Di kawasan itu dulu banyak tumbuh pohon kepa atau Zingium polysepalum, yakni pohon buah jenis jambu-jambuan. Orang Betawi menyebut buah itu gohok. Orang Sunda menyebutnya kupa, kupa benyer. Dan orang Jawa menyebutnya gowok atau dompiang. Pohon kepa atau gowok tumbuh liar terutama di hutan-hutan sekunder antara ketinggian 200 sampai 1800 meter. Kepa ditanam untuk diambil buahnya. Kepa dijual di pasar untuk dimakan dalam keadaan segar. Sebagian bahan rujak dan kayunya yang berwarna kemerahan dijadikan bahan bangunan serta perabot rumah tangga. Daerah Duri Kepa dahulunya merupakan perkebunan pohon kepa. Di hampir semua halaman rumah warga pun tumbuh pohon tersebut, sehingga kawasan itu populer dengan sebutan kepa. Nah, entah mengapa kemudian disebut Duri Kepa, mungkin gabungan dari kata duri dan kepa. Meskipun pohon kepa atau gohok tidak berduri, kini di Duri Kepa tidak lagi ditemukan pohon kepa. Saat ini Duri Kepa merupakan tempat pemukiman penduduk yang cukup padat. Kawasan Duri Kepa sekarang penuh dengan pertokoan yang menghadap ke jalan raya, dan warganya sendiri dari orang Betawi dan sebagian lainnya pendatang dari Jawa, Sunda, serta etnis Tionghoa. Gitu aja cuy. Halo cuy, jumpa lagi bersama saya di Herito TV. Sekarang saya sudah berada di depan kantor Lurah Duri Kepa. Kita lihat ada apa aja di sekitar sini cuy. Alah jemari menari, pada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintih hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata. Seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Oh, 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 oh. Oh, maafkanlah. Horas cuy, Gurga Batak Toba adalah kesenian ukir ataupun pahat yang biasanya terdapat pada bagian luar eksterior rumah adat Batak Toba dan alat kesenian gendang serunai, kecapi dan lain sebagainya. Gurga dapat disebut sebagai corak atau motif yang tidak hanya dipahat atau diukir tapi juga dilukis.
Dan pada umumnya Gorga Batak hanya menggunakan cat 3 warna, merah, hitam, dan putih. Gorga ada dekorasi dan hiasan yang dibuat dengan cara memahat kayu, namun sekarang sudah sebagai relief dengan semen pada rumah-rumah Batak permanen dan kemudian mencatnya dengan 3 warna. Warna yang 3 macam ini disebut 3 bolit. Bahan-bahan untuk gorga ini biasanya kayu lunak, yaitu yang mudah dikorek, dipahat. Biasanya nenek-nenek orang Batak memilih kayu ungil, atau ada juga orang menyebutnya kayu ingul. Kayu ungil ini mempunyai sifat tertentu, yaitu antara lain tahan terhadap sinar matahari langsung, begitu juga terhadap terpaan air hujan, yang berarti tidak cepat rusak atau lapuk akibat kena sengatan terik matahari dan terpaan angin hujan. Kayu ingul ini juga biasanya dipakai untuk pembuatan bahan-bahan kapal atau perahu di Danau Toba. Dilihat dari ornamen dan gambarnya, dapat pula gorga itu mempunyai nama-namanya tersendiri. Ada Gorga Ipon-Ipon, Gorga Sitompi, Gorga Simatanyari, Gorga Desa Nawalu, Nawalu. Ada lagi Gorga Simarugung Gogung, ada lagi Gorga Singa-Singa, ada lagi Gorga Jargom, ada lagi Gorga Boraspati dan Adop-Adop, Gorga Ulu Paung, dan ada lagi, ya itulah nama-nama dan jenis Gorga Batak. Semoga menambah pengetahuan dan sebagai generasi Batak supaya kita tidak melupakan budaya dan adat istiadat Batak. Koras cuy. Halo cuy. Wihara Ekayana Arama Indonesia Buddhist Center adalah sebuah wadah yang didirikan untuk membantu pemutaran roda Dharma dengan semangat non-sektarian melalui penyediaan berbagai pelayanan dan program pembinaan spiritual berkelanjutan yang berlandaskan pada esensi pandangan dan praktik yang buddhistik. Wihara Ekayana Arama senantiasa memiliki visi untuk mengembangkan agama Buddha dalam skala yang luas. Renungan Harian Desember 2020 tanggal 2. Ketika kita berkonsentrasi, 5 rintangan kotoran batin kita tidak mendapatkan kesempatan untuk muncul karena pikiran hanya dapat melakukan satu hal dalam satu waktu. Demikian cuy. Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Duri Kepak, mantap. Sama-sama Herito TV, mantap. 1, 2, 3. Herito TV, mantap.